Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana setiap paginya kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Maret 2024 ya, di mana pergerakan market masuk ke weekend biasanya dibarengi dengan volume perdagangan yang mulai mengalami penurunan. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita ada rilis data terkait dengan manufacturing China, overall terjadi pemulihan ya, kemudian dari rilis data inflasi core CPI serta CPI dari Uni Eropa pun ini mengalami tren penurunan teman-teman, which is sebenarnya bagus ya, meskipun penurunan yang terjadi itu di atas dari, ya di bawah dari ekspektasi market. Kemudian kemarin juga ada rilis data soal manufacturing PMI untuk Amerika Serikat yang mana tren masih menurun, yang berarti perekonomian Amerika Serikat itu masih dalam posisi yang sangat sulit untuk posisi sekarang. Teman-teman, dari bulan ke bulan setelah dilihat datanya ternyata mengalami fase penurunan. Manufacturing turun ya. Kemudian hari ini kita akan dapat ya closing beberapa market, market forex, market Amerika. Kemudian juga komoditi itu akan close di perdagangan hari ini dan ya kita akan mulai masuk libur teman-teman, dan tentunya kalau kita perhatikan sih dari beberapa rilis data di minggu ini, kemarin kita udah dapat data PCE, kemudian CPI untuk Uni Eropa, dan overall sih menurut saya kita mengarah ke tren yang baik ya, mengarah ke tren pemulihan ekonomi teman-teman. Minggu depan akan ada beberapa rilis data lagi yang mungkin cukup penting buat kita lihat. Jadi ya sekarang gitu dari kalender ekonomi, kita akan review sekilas nih gimana perjalanan Bitcoin di bulan Februari kemarin. Bitcoin akhirnya closing positif di bulan Februari 43,55%. Teman-teman, mengejutkan banget kenaikan yang terjadi pada Bitcoin di bulan Februari itu sebenarnya secara historical positif ya. Bitcoin di bulan Februari rata-rata hijau teman-teman, dengan kenaikan 61%, 18%, 20%, 23%, 0,47%, kemudian 36%, 12%, dan lain sebagainya. Dan kebetulan di closing kemarin 43%. Jadi gede banget cuannya teman-teman. Nah, di bulan Maret gimana nih? Kalau kita lihat secara historical data, di bulan Maret ini banyak yang merah ya, terutama yang terjadi pada 2014 sampai 2018. Tapi di 2021 sampai 2023 justru positif, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita melihat nih gimana kira-kira respon dari market di bulan Maretnya. Apakah akan positif? Apa akan negatif? Jadi dua kemungkinan selalu ada, teman-teman, untuk bulan Maret. Kemudian dari data yang lain, ini adalah data tentang inflow new investor acceleration. Teman-teman, ini berbicara tentang seberapa banyak investor baru yang masuk. Investor baru pada kripto, khususnya Bitcoin, itu mengalami puncak ya. Itu ketika bottoming Bitcoin di kisaran 15.000 tahun 2022 akhir. Itu adalah tingkat terbanyak masuknya investor-investor baru, teman-teman, yang bertahan pada Bitcoin selama 6 sampai 12 bulan ya. Makin ke sini jumlahnya makin menurun. Jadi jumlah investor baru makin menurun, tapi jumlah investor lama yang dilihat dari chart warna orange di bawah ini terus mengalami peningkatan. Ini bisa jadi investor baru yang turun, atau memang investor baru ini sudah switch menjadi investor yang lebih lama. Tapi pada intinya adalah holder Bitcoin jangka panjang itu semakin lama semakin meningkat ya. Jadi kalau kita lihat dari chart ini terjadi penurunan yang memang sudah terjadi teman-teman pada pertumbuhan investor baru, namun ini biasanya akan berkorelasi positif dengan kenaikan harga pada Bitcoin. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, memang ketika penurunan terjadi pada investor baru dengan grafik warna ungu ini ya teman-teman, yang paling atas ini, memang terus dibarengi dengan kenaikan harga pada Bitcoin sampai menembus all time high.
Itu berarti apa? Itu berarti dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan atau beberapa mungkin 1-2 tahun ke depan ya, kita masih akan melihat pergerakan Bitcoin yang rally dan impulsif mencapai all time high yang baru. Jadi kita berada dalam jalur yang sangat-sangat bullish. Kemudian teman-teman, ini adalah data tentang GBTC, Grayscale Bitcoin ya. ETF-nya Grayscale itu mengalami arus keluar yang tertinggi di tanggal 29 Februari kemarin sampai 600 juta US dollar keluar. Dan ini pencapaiannya sama ketika yang terjadi pada Januari 2021 kemarin. Tanggal 21 Januari 2024 kemarin ya. Itu peningkatan yang sangat signifikan. Ada arus keluar dari Grayscale, teman-teman. Tapi ya overall Bitcoin stabil-stabil aja ya. Kemarin Bitcoin memang sempat naik sampai 30 berapa? 63 ribuan something, kena koreksi. Nah itu ya overall baik-baik aja sih untuk Bitcoin sampai sekarang. Jadi arus keluar yang terjadi kemarin itu diimbangi dengan arus masuk yang juga semakin banyak. Kemudian berita yang lain datang dari BlackRock. BlackRock Spot Bitcoin ETF starting trading in Brazil. Wow, ini ekspansi yang dilakukan oleh BlackRock ya. Sekarang udah mulai menawarkan nih kepada investor-investor yang ada di Brazil. Tentunya ini merupakan salah satu ekspansi yang sangat bagus, teman-teman, bagi perkembangan dari arus masuk ke depannya untuk Bitcoin ETF dari BlackRock. Selain itu juga BlackRock sekarang sudah mengalami inflow teman-teman dan memegang aset lebih dari 10 miliar US dollar berupa Bitcoin ya. Karena memang ketika approval dari Bitcoin ETF ini menghadirkan banyak sekali investor, terutama investor-investor yang senior itu udah mulai masuk ke market ETF. Jadi ini good news buat Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain datang dari kasus Kraken, Exchange Kraken bersama dengan SEC. Dikabarkan dari jaksa sendiri itu mengkritisi kebijakan dari SEC yang memang banyak sekali melakukan ya semacam apa ya gugatan gitu ya kepada exchange teman-teman, dan ini dianggap SEC sudah melampaui batasannya. SEC eh, ya terlalu overprotektif lah teman-teman terhadap yang namanya crypto exchange. Jadi semoga sih dengan adanya berita-berita seperti ini regulasi lebih banyak berpihak ya kepada crypto exchange, karena memang SEC ini kemarin nyerang Binance, kemudian Coinbase, Kraken. Jadi hampir semua exchange ya, Robinhood juga kemarin nggak berani tuh dalam persidangan. Akhirnya diminta untuk delisting beberapa koin yang dianggap security dan akhirnya di delisting beneran teman-teman. Jadi ya emang parah sih dari SEC ini. Oh iya, Gary Gensler kabarnya mau dipecat, sampai sekarang belum dipecat ya. Oke teman-teman, berita selanjutnya datang dari Tron. Kemarin USDC, ini adalah stablecoin milik Circle ya, dikabarkan itu keluar dari blockchain-nya Tron karena eh, mereka mengatakan melakukan manajemen risiko, teman-teman. Dari Circle mengatakan manajemen risiko, tapi dari pihaknya Tron melihat bahwa Circle keluar ya, itu karena memang kurang peminat aja, teman. Kurang peminat, dan tentunya ini adalah sebuah apa namanya, sebuah menurunnya dari adopsi USDC, teman-teman. Saya rasa sih USDC salah satu stablecoin yang baik ya, teman-teman, yang baik, yang memang bisa menjadi salah satu penyeimbang di market stablecoin supaya tidak terlalu didominasi oleh Tether, teman-teman. USDT masih jadi yang paling mendominasi dan USDC berusaha mencari pasar, teman-teman. Kemarin mereka exit dari Tron dengan beberapa alasan. Itu dari beberapa rilis data kemarin, overall sih bagus-bagus aja buat market kripto ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 62.400. Kemarin sempat ada koreksi, taking profit sebentar dari para whales.
Itu membuat Bitcoin turun sampai 60 ribuan teman-teman, tapi overall masih tetap baik pergerakan dari Bitcoin. Di time frame yang agak besar, di time frame daily, pergerakan Bitcoin masih cenderung positif. Closing time frame monthly-nya Bitcoin juga masih sangat-sangat impulsif positif. Kemudian dari BTC Dominance turun dikit teman-teman 0,9% dan beberapa altcoin kemarin bergairah lagi ya. Ethereum kembali bergairah, kemudian dari Dogecoin juga rally 17%, GRT naik 13%, Litecoin naik hampir 6%, which is good. Kemudian dari beberapa koin seperti Shiba Inu juga mengalami rally, akhirnya Shiba naik teman-teman. INJ juga ini baru aku perhatikan, ya trennya memang positif ya. INJ sudah breakout dari bull flag teman-teman. Hopefully target berikutnya ke $60, semoga. Kemudian juga ada Render, ada WLD yang naik sekitaran 7%. Ya sisanya kecil-kecil sih teman-teman. Tapi ya dari pergerakan market kemarin, ini masih menunjukkan tren positif. Dari Bitcoin sendiri belum ada indikasi pembalikan arah yang terjadi ya. Jadi sementara Bitcoin memang masih kepentok berada di level resistance $63 teman-teman. Masih ketahan. Kalau Bitcoin mampu menembus area resistance yang kuat ini, maka ya udah Bitcoin berada dalam awan teman-teman. Jadi udah menembus awan, all time high-nya sudah ditembus, tidak ada resisten pembatas yang begitu kuat untuk Bitcoin, ya udah Bitcoin bisa melenggang terbang kemanapun teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari posisi sekarang, dari kondisi market sih masih akan ada potensial untuk sideways dulu sepertinya ya, ketahan di area resistance ini. Karena menurut saya sih level resistance ini tetap aja menjadi level resistance psikologi di mana ada buyers yang beli, ada juga sellers yang melakukan penjualan. Dan dilihat dari data tadi sih ya jelas ya dari GBTC ini masih ada outflow yang besar. Takutnya makin lama makin tinggi dan menyebabkan ya bisa dibilang tekanan jual untuk pergerakan dari market Bitcoin. Itu dari time frame besar bagus, dari time frame kecil juga belum ada indikasi pembalikan arah, bahkan ya cenderung lebih positif teman-teman untuk Bitcoin arus masuknya untuk sekarang. Volume transaksi tinggi, kemudian juga smart money bener-bener full di market Bitcoin. Itu aja sih paling buat Bitcoin, nggak terlalu gimana-gimana juga teman-teman. Kalau Bitcoin mampu mempertahankan area sekarang, maka kemungkinan Bitcoin bisa naik-naik tipis ke $64 jangka pendek, saya rasa masih akan terbuka ya. Even meskipun dia tidak terlalu bullish lagi, teman-teman mungkin akan ada sideways sebentar, karena seperti fase-fase sebelumnya, Bitcoin ini butuh sideways dulu, agak lama beberapa hari before akhirnya dia kembali nge-pump teman-teman. Jadi akan ada fase sideways yang kita lalui dalam beberapa waktu setelah kenaikan yang cukup impulsif pada Bitcoin. Jadi gitu aja paling buat update kali ini dan semoga momentum untuk altcoin ya teman-teman. Biar altcoin juga dapat kesempatan buat naik nih, terutama buat teman-teman yang memang udah nyicil altcoin. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini dan semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, ada beberapa berita yang aku nggak sempat spill juga, kayak unlock token, yang mana persentasenya teman-teman wajib lihat ya. Ini teman-teman bisa cek langsung di layer GG. Sorry, di token unlock teman-teman, itu ada beberapa koin yang akan unlock token kayak SUI, APT, ARB, Ape, Manta, Pixel, dan lain sebagainya. Kemudian juga berita-berita yang lain aku sudah posting juga teman-teman. Buat yang mau dapat update-update seperti ini, aku udah ada di Telegram ya, teman-teman bisa langsung join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.